Bayangkan, sebuah desa yang awalnya tenang mendadak gempar hanya karena satu orang terapis pijat. Tidak ada dendam lama, tidak ada perebutan harta, apalagi urusan kekuasaan. Namun, dari hal yang sepele itulah, dua sosok dengan latar belakang yang sangat berbeda akhirnya berhadapan dalam sebuah pertarungan yang menggetarkan. Di satu sisi ada Suroto, jago kampung yang dikenal keras, temperamental, dan tak pernah mau mengalah. Namanya disegani, tinjunya ditakuti, dan egonya menjulang tinggi. Di sisi lain berdiri Rozak, seorang santri, murid dari Gus Bahar, yang dikenal pendiam, beradab, namun menyimpan ilmu bela diri yang tidak bisa dipandang remeh. Masalah bermula dari antrean pijat. Sepele, tidak bagi mereka yang dikuasai ego. Tatapan berubah menjadi sindiran, sindiran menjelma hinaan, dan hinaan berubah menjadi tantangan terbuka. Apakah kekuatan otot dan amarah cukup untuk mengalahkan ketenangan dan ilmu yang dibalut akhlak? Siapa yang akan tumbang ketika emosi bertemu kesabaran? Dan pelajaran apa yang harus dibayar mahal dari pertarungan yang seharusnya tak pernah terjadi ini? Inilah kisah panas, penuh ketegangan dan syarat makna. Pertarungan Suroto versus Rozak santri Gus Bahar akibat berebut terapis pijat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini, tempat kami menghadirkan kisah-kisah cerita penuh konflik, pelajaran hidup, dan makna yang bisa kita renungkan bersama. Setiap cerita dibuat untuk hiburan sekaligus pengingat agar kita lebih bijak dalam bersikap. Sebelum melanjutkan video ini, kami mohon dukungan kalian semua dengan cara subscribe, like, dan share channel ini. Insya Allah, kami doakan yang sudah subscribe, dimudahkan urusannya, dilancarkan rezekinya, dan segera dilunasi semua hutangnya. Dukungan kalian adalah semangat terbesar bagi kami untuk terus berkarya. Desa itu sebenarnya bukan desa yang istimewa. Letaknya jauh dari hiruk-pikuk kota, dikelilingi sawah yang menguning dan jalan sempit berdebu yang jarang dilewati kendaraan besar. Warganya hidup sederhana, saling mengenal satu sama lain, dan hampir tak pernah terdengar keributan besar. Jikapun ada masalah, biasanya hanya seputar batas tanah, ternak yang lepas, atau urusan sepele yang cepat selesai dengan musyawarah. Namun, ketenangan itu mulai berubah sejak kabar tentang seorang terapis pijat misterius menyebar dari mulut ke mulut. Tidak ada yang tahu pasti dari mana asalnya. Yang jelas orang itu datang tanpa banyak bicara, menyewa sebuah rumah kecil di pinggir desa, dan memasang papan kayu sederhana bertuliskan terapi pijat dan pemulihan. Awalnya warga menganggap biasa saja. Terapis pijat bukan hal baru, tapi yang membuatnya berbeda adalah cerita-cerita yang menyertainya. Ada yang bilang setelah dipijat, sakit pinggang menahun yang bertahun-tahun diderita langsung hilang. Ada pula yang mengaku cedera lama akibat jatuh dari pohon bisa membaik hanya dalam 1 kali terapi. Bahkan ada bisik-bisik yang menyebutkan bahwa pijatan sang terapis bukan sekedar mengendurkan otot, tapi juga menenangkan batin. Cerita-cerita itu berkembang cepat, lebih cepat dari angin sore yang menyapu sawah. Dalam hitungan hari, rumah kecil itu mulai ramai. Pagi hingga malam, orang-orang datang silih berganti. Ada petani, buruh bangunan, sopir, bahkan tokoh-tokoh yang biasanya jarang turun langsung ke masyarakat. Antrean mulai terbentuk. Bangku kayu disusun di depan rumah. Warga duduk sambil mengobrol, menunggu giliran, sambil saling membandingkan cerita tentang penyakit dan harapan sembuh mereka. Tanpa disadari, tempat terapi itu menjadi pusat perhatian baru desa. Di tengah keramaian itulah, 2 nama besar desa mulai sering disebut, Suroto dan Rozak. Suroto adalah sosok yang sudah lama dikenal. Tubuhnya besar, wajahnya keras, dan suaranya lantang. Ia terbiasa dihormati, bukan karena jabatan resmi, tetapi karena reputasi. Banyak orang segan padanya. Jika Suroto bicara, orang lain cenderung diam. Jika ia berjalan melewati kerumunan, selalu ada jarak yang tercipta. Sementara itu, Rozak datang dengan cara yang sangat berbeda. Tidak banyak yang mengenalnya secara dekat. Ia bukan orang yang sering nongkrong atau berbincang panjang. Pakaian sederhana, sikap tenang, dan tutur kata yang terjaga membuatnya terlihat biasa saja. Namun beberapa orang tahu, Rozak adalah seorang santri,
murid dari seorang guru yang sangat dihormati. Ia datang ke desa itu bukan untuk mencari nama, apalagi masalah. Pada hari itu, suasana di depan rumah terapis terasa lebih padat dari biasanya. Matahari mulai condong ke barat, udara panas bercampur debu dan antrean semakin panjang. Beberapa orang mulai gelisah, khawatir tidak kebagian giliran. Disinilah benih masalah mulai tumbuh. Tatapan-tatapan penuh penilaian muncul. Ada yang merasa lebih berhak, ada yang merasa lebih dulu datang, ada pula yang merasa kedudukannya lebih tinggi dari yang lain. Tanpa ada satupun yang menyadarinya, sebuah tempat penyembuhan justru menjadi awal dari luka baru. Luka bukan di tubuh, melainkan di hati dan ego manusia. Dan pada hari itulah takdir mulai mempertemukan Suroto dan Rozak di satu titik yang sama. Bukan sebagai dua orang biasa, melainkan sebagai dua jalan hidup yang kelak akan saling berbenturan. Apa yang awalnya hanya niat mencari kesembuhan, perlahan berubah menjadi ujian kesabaran. Dan tanpa disangka siapapun, pertarungan besar itu mulai ditulis oleh keadaan. Nama Suroto bukanlah nama asing di desa itu. Bahkan bisa dibilang, hampir tidak ada satupun warga yang tidak mengenalnya. Sejak muda, Suroto sudah dikenal sebagai pribadi keras, berani, dan sulit ditundukkan. Tubuhnya besar, bahunya lebar, dan sorot matanya selalu memberi kesan bahwa ia tidak suka diremehkan. Ia bukan orang yang banyak bicara manis, namun setiap kata yang keluar dari mulutnya selalu mengandung tekanan. Dulu, saat desa masih sering diwarnai perselisihan antar warga, Suroto hampir selalu berada di garis depan, entah sebagai penengah, entah sebagai orang yang justru memperkeruh suasana. Namun satu hal yang pasti, kehadirannya selalu membuat orang berpikir dua kali sebelum bertindak. Reputasi itulah yang membuat Suroto terbiasa mendapatkan perlakuan istimewa. Ia merasa dihormati bukan karena diminta, melainkan karena seharusnya begitu. Dalam pikirannya, dunia memang berjalan dengan cara seperti itu. Yang kuat didahulukan, yang lemah menyingkir. Ketika kabar tentang terapis pijat misterius sampai ke telinganya, Suroto langsung tertarik. Bukan karena ia benar-benar sakit, melainkan karena tubuhnya sering terasa pegal setelah berhari-hari beraktivitas berat. Lagi pula, ada kebanggaan tersendiri jika orang-orang melihat dirinya keluar masuk tempat terapi tanpa harus mengantri panjang. Hari itu, Suroto datang dengan langkah mantap. Suara sepatunya menghentak tanah, dan seperti biasa, beberapa orang spontan menoleh. Obrolan kecil langsung terhenti. Ada yang tersenyum kaku, ada yang pura-pura sibuk, ada pula yang buru-buru memberi jalan. Namun pemandangan di depan rumah terapis membuat alis Suroto mengernyit. Antrean panjang. Bangku-bangku kayu terisi penuh. Beberapa orang bahkan berdiri sambil menunggu. Tidak ada satupun yang langsung menyambutnya atau mempersilahkan masuk lebih dulu. Bagi orang lain, antrian itu hal wajar. Tapi bagi Suroto, itu terasa seperti penghinaan kecil yang menusuk harga dirinya. Ia berdiri sejenak, memandangi wajah-wajah di depannya. Dalam hatinya, muncul bisikan yang semakin menguat. Masa aku harus menunggu seperti mereka? Dengan langkah perlahan namun penuh tekanan, Suroto maju ke depan. Ia berdiri tidak jauh dari pintu rumah terapi, seolah memberi isyarat bahwa ia seharusnya menjadi prioritas. Beberapa orang saling pandang, namun tak satu pun berani menegur. Suroto menghela napas panjang, dadanya naik turun. Bukan karena lelah, melainkan karena emosi yang mulai memanas. Ia merasa keberadaannya tidak lagi dihargai seperti dulu. Dan bagi Suroto, rasa tidak dihargai adalah api yang sangat mudah menyulut amarah. Di saat itulah matanya menangkap sosok yang tampak berbeda dari kebanyakan orang di antrean. Seorang pemuda dengan pakaian sederhana, duduk tenang, tidak banyak bicara, wajahnya bersih, sorot matanya teduh, dan sikapnya jauh dari kesan menantang. Pemuda itu adalah Rozak. Entah mengapa keberadaan Rozak justru membuat Suroto semakin tidak nyaman. Bukan karena Rozak berbuat apa-apa, melainkan karena ketenangan pemuda itu terasa seperti cermin, memantulkan sisi gelap dalam diri Suroto sendiri. Dalam hati Suroto mulai muncul prasangka. Masa anak muda begini berani duduk paling depan, pikirnya. Tanpa bertanya, tanpa memastikan, emosi Suroto sudah lebih dulu mengambil alih. Ia tidak tahu siapa Rozak. Ia tidak tahu latar belakangnya. Yang ia tahu hanya satu, egonya menolak untuk disejagarkan.
Dan sejak saat itu, niat Suroto yang awalnya hanya ingin dipijat perlahan berubah. Bukan lagi soal pegal atau lelah, melainkan soal harga diri. Tanpa disadari siapapun, langkah-langkah kecil menuju konflik besar mulai terbentuk. Dan Suroto telah menempatkan dirinya tepat di jalur yang salah. Berbeda dengan Suroto yang kehadirannya selalu terasa mencolok, Rozak justru hampir tak menarik perhatian siapapun. Ia duduk di bangku antrian dengan posisi tenang, punggung tegak, tangan terlipat sederhana di atas lutut. Tidak sibuk dengan ponsel, tidak ikut mengomentari cerita orang lain, dan tidak pula menunjukkan raut gelisah meski antrian semakin panjang. Rozak bukan tipe orang yang merasa perlu diperhatikan. Sejak kecil, ia telah terbiasa hidup dalam kesederhanaan. Tahun-tahun yang ia habiskan di pesantren membentuk karakternya menjadi pribadi yang lebih banyak mendengar daripada berbicara. Ia diajarkan bahwa diam bukan berarti lemah, dan mengalah bukan selalu kalah. Ilmu baginya bukan alat untuk pamer, melainkan amanah yang harus dijaga. Ia datang ke desa itu bukan karena tertarik pada sensasi terapis pijat yang sedang ramai dibicarakan orang. Rozak hanya menemani seorang gurunya yang sedang berkunjung ke daerah tersebut. Sang guru, yang dikenal sebagai sosok alim dan disegani, mengeluhkan pegal di punggung akibat perjalanan panjang. Rozak pun dengan sigap mencarikan tempat terapi terdekat, lalu menunggu dengan sabar. Baginya, antrian hanyalah perkara waktu. Tidak ada alasan untuk mendahului orang lain. Beberapa warga sempat melirik Rozak dengan rasa penasaran. Ada yang mengenali kopiah dan gaya berpakaian khas santri. Ada pula yang berbisik pelan, menyebut-nyebut bahwa pemuda itu murid dari seorang guru besar. Namun Rozak tidak menanggapi apapun. Ia memilih menundukkan pandangan, melafalkan zikir pelan di dalam hati. Hingga akhirnya ia merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan suara, bukan gerakan, melainkan tatapan. Rozak bisa merasakan sorot mata itu mengarah padanya. Tajam, penuh penilaian, dan syarat emosi. Ia menoleh perlahan dan mendapati Suroto berdiri tidak jauh darinya. Wajah pria itu tegang, rahangnya mengeras, seolah sedang menahan sesuatu yang mendidih di dalam dada. Rozak tidak mengenalnya. Namun pengalaman bertahun-tahun hidup di lingkungan pesantren membuatnya peka membaca situasi. Ia tahu tatapan seperti itu jarang membawa niat baik. Alih-alih membalas dengan pandangan menantang, Rozak justru menunduk kembali. Ia menggeser posisi duduknya sedikit ke belakang, memberi ruang. Seolah ingin berkata tanpa kata, "Silakan, jika itu yang diinginkan." Namun sikap itu justru disalah-artikan. Bagi Suroto, ketenangan Rozak tampak seperti kesombongan tersembunyi. Diamnya dianggap meremehkan. Dan sikap mengalah itu, alih-alih meredakan suasana, justru menambah panas dalam benak seorang jago kampung yang terbiasa ditakuti. Rozak sendiri mulai menyadari bahwa situasi ini tidak lagi sekadar soal antrian. Ada ego yang tersinggung, ada harga diri yang merasa terancam. Dan ia tahu betul, ego adalah lawan paling berbahaya, bahkan bagi orang kuat sekalipun. Dalam hatinya, Rozak berdoa, bukan agar dirinya menang, melainkan agar masalah ini tidak berkembang. Ia teringat pesan gurunya, ilmu itu seperti pisau. Jika dipegang orang yang emosinya tak terjaga, ia akan melukai siapa saja, termasuk dirinya sendiri. Rozak sama sekali tidak berniat menunjukkan kemampuan apapun. Ia tidak datang untuk menguji ilmu, apalagi mencari nama. Namun ia juga paham, ada kalanya seseorang tidak bisa terus menghindar jika kehormatan dan keselamatan dipertaruhkan. Dan saat itulah, tanpa satu kata pun terucap, dua dunia yang berbeda benar-benar saling berhadapan. Dunia emosi dan kekuatan kasar, melawan dunia kesabaran dan kendali diri. Pertemuan mereka di tempat sederhana itu bukanlah kebetulan, melainkan awal dari ujian besar, ujian tentang siapa yang benar-benar kuat. Dan tanpa mereka sadari, langkah menuju konflik terbuka kini tinggal selangkah lagi. Suasana di depan rumah terapi yang tadinya hanya ramai oleh obrolan ringan, perlahan berubah menjadi kaku. Udara sore terasa lebih panas dari biasanya. Bukan karena matahari, melainkan karena emosi yang mulai menggantung di antara orang-orang yang mengantre.
beberapa warga mulai menyadari ada sesuatu yang tidak beres, meski belum ada satupun yang berani bersuara. Suroto masih berdiri di dekat pintu. Tangannya berkacak pinggang, dadanya dibusungkan, seolah ingin menunjukkan bahwa ia bukan bagian dari antrian panjang itu. Setiap beberapa detik, matanya melirik ke arah Rozak, lalu ke arah orang-orang lain yang duduk menunggu. Tatapannya jelas, ia menunggu ada yang memberi jalan, atau setidaknya mempersilahkannya masuk lebih dulu. Namun, tidak ada yang bergerak. Bukan karena mereka tidak paham maksud Suroto, tetapi karena tidak ada satupun yang ingin menjadi pemicu masalah. Warga desa mengenal betul sifat Suroto. Salah kata sedikit saja bisa berujung panjang. Maka kebanyakan memilih diam, berharap situasi ini akan berlalu dengan sendirinya. Sayangnya, harapan itu keliru. Pintu rumah terapi terbuka perlahan. Terapis itu muncul, menyekat tangannya dengan kain kecil. Suaranya tenang saat memanggil nama pasien berikutnya. Bukan Suroto. Beberapa orang spontan menoleh ke arah Rozak karena namanya disebut sesuai urutan antrean. Rozak berdiri dengan sopan, sedikit membungkukkan badan, lalu melangkah maju. Dan disitulah semuanya berubah. Sebentar, suara Suroto memotong, berat dan mengandung tekanan. Langkah Rozak terhenti. Terapis dan warga lainnya ikut terdiam. Suroto maju selangkah. "Saya cuma sebentar, habis ini langsung pergi," katanya tanpa senyum, tanpa nada meminta. Lebih terdengar seperti pernyataan sepihak. Terapis terlihat ragu. Ia melirik antrean, lalu kembali menatap Suroto. "Maaf Pak, saya panggil sesuai urutan," jawabnya pelan, berusaha tetap sopan. Kalimat sederhana itu seperti percikan api di atas bensin. Alis Suroto terangkat, rahangnya mengeras. "Urutan?" ulangnya dengan nada yang membuat beberapa orang menelan ludah. "Kamu tahu saya siapa?" Tak ada yang menjawab. Beberapa warga menunduk, suasana menjadi mencekam. Rozak yang sejak tadi diam, melangkah setengah langkah mundur. Ia menoleh ke arah Suroto, lalu berkata dengan suara rendah namun jelas, "Tidak apa-apa Pak, silahkan dulu, saya bisa menunggu." Kata-kata itu sebenarnya dimaksudkan untuk meredakan suasana. Namun bagi Suroto, itu terdengar seperti belas kasihan, sesuatu yang paling ia benci. "Tidak perlu sok baik," bentak Suroto sambil menatap Rozak tajam. "Saya tidak minta izin ke kamu." Beberapa orang terkejut. Ada yang mencoba menenangkan dengan berkata pelan, "Sudah Pak Suroto, sama-sama capek." Namun Suroto tidak menghiraukan. Emosinya sudah terlanjur naik. Baginya, momen ini bukan lagi tentang pijat atau antrean. Ini tentang siapa yang berkuasa dan siapa yang harus tunduk. Rozak menarik napas panjang. Wajahnya tetap tenang, meski sorot matanya berubah lebih waspada. Ia menyadari bahwa mengalah sepenuhnya justru bisa memperpanjang masalah. Tapi membalas emosi dengan emosi bukan pilihan yang diajarkan gurunya. "Tidak ada maksud apa-apa, saya sama-sama ingin sembuh. Tidak perlu saling meninggikan suara." Kalimat itu justru membuat Suroto tersenyum miring, senyum yang lebih mirip ejekan. "Dengar baik-baik," kata Suroto. Suaranya diturunkan, namun lebih mengancam. "Di desa ini, ada aturan yang tidak tertulis, yang lama dan disegani didahulukan." Beberapa warga saling pandang. Aturan itu memang ada, tapi tak pernah diucapkan secara terang-terangan. Dan hari ini, aturan itu dipertanyakan. Terapis mulai terlihat gelisah. Ia menyadari bahwa tempat yang seharusnya menjadi ruang penyembuhan, kini berubah menjadi arena adu ego. Rozak akhirnya memilih duduk kembali. Bukan karena takut, melainkan karena sadar bahwa pertarungan ini belum waktunya. Namun sejak detik itu, garis tak kasat mata telah ditarik. Suroto merasa harga dirinya diuji. Rozak merasa ketenangan diuji. Dan seluruh warga yang menyaksikan tahu satu hal pasti. Konflik ini belum selesai. Ia hanya ditunda. Dan ketika waktunya tiba, dampaknya akan jauh lebih besar dari sekedar antrean pijat. Keputusan Rozak untuk kembali duduk tidak sepenuhnya meredakan suasana. Justru sebaliknya, keheningan yang tercipta terasa lebih menekan. Orang-orang di sekitar mulai saling melirik dengan wajah tegang. Mereka tahu, ketika Suroto sudah berbicara dengan nada seperti tadi, biasanya masalah tidak akan berhenti begitu saja. Suroto masuk ke ruang terapi dengan langkah berat. Pintu tertutup perlahan, namun amarahnya tidak ikut tertutup. Di dalam, ia dipijat dengan kasar. Pikirannya tidak tenang. Setiap tekanan di tubuhnya justru seolah menekan egonya yang terluka. Bayangan wajah Rozak tenang,
tidak gentar, terus terlintas di kepalanya. Sementara itu di luar, Rozak tetap duduk di tempatnya. Ia menunduk, menarik nafas dalam-dalam. Beberapa warga mencoba mengajaknya berbincang, namun ia hanya menjawab seperlunya. Dalam hatinya, ia tahu kejadian tadi belum selesai. Orang seperti Suroto tidak mudah menerima kekalahan kecil di depan umum. Benar saja. Tak lama kemudian, pintu terbuka kembali. Suroto keluar dengan wajah merah padam. Ia berhenti sejenak, memandang ke arah Rozak yang masih duduk tenang. Beberapa orang berharap ia langsung pergi, namun harapan itu pupus. "Kamu," kata Suroto lantang, menunjuk Rozak. Semua mata langsung tertuju pada mereka. Rozak berdiri perlahan. "Ada apa, Pak?" tanyanya sopan. Suroto mendekat. Jarak mereka kini hanya beberapa langkah. "Dari tadi kamu kelihatan sok tenang," katanya sinis. "Di depan orang-orang, kamu seolah paling benar." Rozak menggeleng pelan. "Saya tidak berniat seperti itu. Saya hanya menunggu giliran." "Tunggu giliran?" Suroto tertawa pendek. "Atau merasa paling suci karena santri?" Kata santri diucapkan dengan nada merendahkan. Beberapa warga terkejut. Ada yang berusaha menengahi, namun terdiam ketika melihat sorot mata Suroto. Rozak menarik nafas. Kali ini suaranya tetap rendah, tapi lebih tegas. "Saya santri, benar. Tapi itu bukan alasan untuk direndahkan dan bukan pula alasan untuk merasa lebih tinggi dari orang lain." Ucapan itu seperti tamparan tak terlihat bagi Suroto. "Berani kamu menggurui saya?" bentaknya. "Kamu pikir karena belajar agama kamu kebal di dunia nyata?" Beberapa orang mulai mundur, memberi jarak. Situasi semakin panas. Kata-kata kini bukan lagi soal antrean, melainkan soal harga diri. Rozak menatap Suroto lurus untuk pertama kalinya. Tidak menantang, namun juga tidak menghindar. "Saya tidak menggurui, saya hanya mengingatkan. Masalah kecil tidak perlu dibesarkan." Namun justru kalimat itulah yang menjadi pemicu terakhir. "Kalau menurutmu ini masalah kecil," kata Suroto sambil mengepalkan tangan, "ayo kita selesaikan dengan cara yang kamu pahami." Kerumunan langsung riuh. Beberapa orang berseru, "Sudah, Pak, jangan di sini." Rozak terdiam sejenak. Ia tahu, tantangan itu bukan lagi kiasan, itu ajakan terbuka. Ia teringat pesan gurunya, bahwa menghindar adalah pilihan utama, tapi menjaga kehormatan dan mencegah kezoliman juga bagian dari tanggung jawab. "Saya tidak mencari masalah," ucap Rozak pelan, "tapi saya juga tidak bisa menerima hinaan." Suroto tersenyum dingin. "Bagus, berarti kamu siap." Kalimat itu menggantung di udara seperti ancaman. Tidak ada tanggal, tidak ada tempat yang disebutkan. Namun semua orang yang hadir memahami satu hal, pertarungan telah disepakati tanpa kata resmi. Rozak kemudian mengambil tasnya. Ia menunduk sebentar ke arah terapis dan warga. "Terima kasih, saya pamit." Ia melangkah pergi dengan tenang, meninggalkan kerumunan yang masih terdiam. Tidak ada sorak, tidak ada teriakan. Yang ada hanyalah perasaan tidak nyaman, seperti menyaksikan awal dari sesuatu yang buruk. Suroto menatap punggung Rozak menjauh. Dadanya naik turun. Dalam hatinya, bukan kemenangan yang ia rasakan, melainkan dorongan untuk membuktikan diri. Dan sejak saat itu, cerita ini tak lagi soal pijat, antrean, atau salah paham. Ia telah berubah menjadi pertarungan ego yang hanya menunggu waktu untuk meledak. Malam turun perlahan di desa itu, membawa suasana yang jauh berbeda dari siang tadi. Keramaian di depan rumah terapi sudah bubar, namun sisa ketegangan masih terasa, seolah udara menyimpan gema pertengkaran yang belum selesai. Warga kembali ke rumah masing-masing dengan pikiran yang tidak tenang. Mereka tahu sesuatu yang buruk sedang mengintai, dan tidak semua konflik bisa diselesaikan dengan diam. Suroto pulang dengan langkah berat. Di rumahnya, ia duduk termenung di kursi kayu tua. Pijatan yang ia dapatkan tadi siang tidak membawa kelegaan sedikit pun. Justru tubuhnya terasa lebih panas dan kepalanya dipenuhi amarah yang belum menemukan jalan keluar. Setiap kali ia mengingat wajah Rozak, tatapan tenang itu, dadanya kembali bergejolak. Dalam benaknya, satu pikiran terus berulang, "Aku tidak boleh dipermalukan." Tak lama kemudian, beberapa orang dekat Suroto datang berkunjung. Mereka adalah orang-orang yang sudah lama mengenalnya, yang paham benar bagaimana sifatnya ketika harga dirinya terusik. "Surat," kata salah satu dari mereka dengan suara hati-hati. "Yang tadi siang itu sebaiknya jangan diteruskan." Suroto mendengus. "Kenapa? Kamu pikir aku takut sama anak santri itu?" "Bukan soal takut," sahut yang lain. "Anak itu kelihatannya tidak sembarangan, dan lagi ini cuma masalah antrean, tidak sepadan."
Kata tidak sepadan justru membuat Suroto berdiri. "Kalian tidak mengerti," katanya tajam. "Kalau aku diam, besok semua orang akan menganggap aku bisa diinjak." Tak ada yang berani menjawab. Mereka tahu, ketika Suroto sudah berpikir seperti itu, nasihat hanya akan terdengar seperti ejekan. Di tempat lain, Rozak juga tidak langsung beristirahat. Ia duduk bersila di ruang kecil tempat ia dan gurunya menginap. Wajahnya tenang, namun hatinya sedang bergolak. Ia mengulang kejadian siang tadi, kata demi kata, mencoba mencari di mana kesalahan bisa diperbaiki. Sang guru memperhatikannya sejak tadi. Dengan suara lembut, ia bertanya, "Ada yang mengganjal di hatimu?" Rozak menunduk hormat. "Ada sedikit, guru. Saya khawatir masalah ini akan berlanjut." Sang guru menghela napas pelan. "Ego orang yang terluka lebih sulit disembuhkan daripada tubuh yang sakit," ujarnya. "Kamu sudah berusaha mengalah. Itu baik. Tapi ingat, mengalah bukan berarti membiarkan kezaliman tumbuh." Rozak terdiam. Ia paham maksud itu. "Jika dia datang dengan amarah," kata sang guru, "jangan kau balas dengan amarah. Tapi jika dia datang membawa bahaya, kau harus siap menjaga diri. Bukan untuk menang, tapi untuk menghentikan." Kata-kata itu tertanam kuat di hati Rozak. Keesokan harinya, kabar tentang ketegangan mereka mulai menyebar. Dari warung kopi hingga pinggir sawah, orang-orang membicarakannya dengan nada berbisik. Ada yang memihak Suroto, ada pula yang berharap Rozak tidak terpancing. Beberapa tokoh desa mencoba merencanakan mediasi, namun semuanya terhambat oleh satu hal. Suroto menolak ditemui. Baginya, ini bukan lagi urusan desa, ini urusan pribadi. Peringatan datang dari berbagai arah, dari teman lama, dari keluarga, bahkan dari orang-orang yang biasanya hanya mengangguk setuju. Namun semua itu seperti angin lalu. Suroto merasa semakin ditekan, dan tekanan itu ia terjemahkan sebagai tantangan. Di malam kedua, Suroto berdiri sendirian di halaman rumahnya. Tangannya mengepal, matanya menatap gelap. Kalau dia benar-benar punya nyawa, pasti dia datang. Sementara itu, Rozak justru memperbanyak diam. Ia memperkuat niat, menjaga adab, dan menenangkan diri. Ia tahu, badai tidak selalu bisa dihindari, tapi badai bisa dihadapi dengan kepala dingin. Dan di antara dua sikap itulah, keras kepala dan kesabaran, takdir terus berjalan menuju satu titik yang sama. Semua peringatan telah disampaikan, semua nasihat telah diberikan. Namun ketika ego menupuk telinga, bahkan kebenaran pun terdengar seperti musuh. Kini, jarak antara kata-kata dan tindakan tinggal setipis malam. Dan ketika fajar berikutnya menyingsing, pertarungan itu tak lagi bisa dicegah. Pagi itu datang dengan suasana yang berbeda. Matahari baru naik setengah, namun desa terasa lebih sunyi dari biasanya. Tidak ada canda di warung kopi, tidak ada obrolan panjang di pinggir jalan. Seolah semua orang merasakan firasat yang sama, bahwa hari ini sesuatu akan terjadi. Di sebuah tanah lapang di tepi desa, embun masih menempel di rerumputan. Tempat itu biasanya hanya dilewati anak-anak atau petani yang hendak ke sawah. Namun pagi itu, beberapa orang berdiri berjauhan, berpura-pura sibuk, padahal mata mereka tertuju pada satu titik. Suroto sudah ada di sana. Ia berdiri dengan dada terbuka, tangan terikat kain hitam di pergelangan. Wajahnya keras, rahangnya mengunci. Setiap tarikan nafasnya berat, seolah ia telah menunggu momen ini terlalu lama. Baginya, hari ini adalah hari pembuktian bahwa ia masih yang terkuat, masih yang paling ditakuti. Tak lama kemudian, Rozak datang. Langkahnya tenang, pakaiannya sederhana, tanpa atribut apapun. Ia berhenti beberapa meter dari Suroto, menundukkan kepala sebentar, bukan sebagai tanda tunduk, melainkan adab. Beberapa orang yang menyaksikan bisa merasakan perbedaan besar di antara keduanya. Satu dipenuhi amarah, yang lain dipenuhi kendali. "Kamu datang juga," kata Suroto. Suaranya serak namun penuh tantangan. Rozak mengangguk. "Saya datang agar masalah ini berhenti di sini." Suroto tertawa pendek. Masalah ini baru mulai. Tanpa aba-aba, Suroto melangkah maju. Serangannya cepat dan keras. Pukulan lurus mengarah ke wajah Rozak. Namun Rozak menggeser tubuhnya sedikit, menghindar tanpa panik. Tanah berdebu terinjak keras. Nafas orang-orang yang menonton tertahan. Suroto kembali menyerang. Kali ini lebih brutal.
tinju, siku, dan tendangan datang bertubi-tubi, mengandalkan kekuatan murni. Setiap gerakannya membawa amarah yang lama dipendam. Namun Rozak tidak melawan dengan cara yang sama. Ia bergerak hemat, menghindar seperlunya, menangkis tanpa membalas berlebihan. Kakinya berpijak ringan, tubuhnya seimbang. Bagi mata awam, Rozak terlihat seperti terdesak. Namun bagi yang paham, ia sedang membaca ritme lawannya. "Lawan aku!" teriak Suroto, frustrasi. "Jangan cuma lari." Rozak tetap diam, hingga sebuah pukulan nyaris mengenai pelipisnya. Di detik itulah, ia bergerak lebih tegas. Tangannya menangkap pergelangan Suroto, memutar tubuhnya dengan teknik sederhana, namun efektif. Suroto terhuyung, hampir kehilangan keseimbangan. Kerumunan tersentak. Amarah Suroto meledak. Ia bangkit dan menerjang lebih liar. Namun semakin ia memaksa, semakin terlihat bahwa tenaganya terkuras. Nafasnya mulai terengah, keringat membasahi wajahnya. Sebaliknya, Rozak masih stabil. Wajahnya serius, tanpa kebencian. Setiap kali ia membalas, tujuannya jelas, menghentikan, bukan melukai. Satu gerakan cepat, Suroto kembali kehilangan pijakan dan terjatuh ke tanah. Debu mengepul, suara benturan terdengar berat. Semua terdiam. Rozak berdiri beberapa langkah dari Suroto. Ia tidak maju, tidak menyerang lanjutan. Ia hanya berkata pelan namun jelas, "Cukup, Pak. Saya tidak ingin ini berlanjut." Suroto mencoba bangkit, namun tubuhnya menolak. Tangannya gemetar. Untuk pertama kalinya, ia merasakan sesuatu yang asing. Bukan sakit, tapi kalah. Bukan kalah tenaga, melainkan kalah kendali. Di hadapan orang-orang yang selama ini takut padanya, Suroto terdiam. Tidak ada sorak kemenangan, tidak ada ejekan, hanya keheningan yang menampar lebih keras dari pukulan manapun. Dan di pagi yang dingin itu, satu hal menjadi jelas bagi semua yang menyaksikan. Kekuatan sejati bukan tentang siapa yang paling keras memukul, melainkan siapa yang mampu berhenti ketika sudah cukup. Namun, pertarungan ini belum benar-benar usai, karena yang paling berat baru akan dimulai di dalam hati Suroto sendiri. Keheningan di tanah lapang itu terasa panjang dan berat. Debu yang sempat mengepul perlahan turun kembali ke tanah, seolah ikut menyaksikan akhir dari sebuah ledakan amarah. Orang-orang yang tadi menonton dari kejauhan kini masih berdiri terpaku. Tak satu pun berani bersuara. Suroto masih terduduk di tanah. Napasnya tersengal, dadanya naik turun tidak beraturan. Keringat bercampur debu melekat di wajahnya. Ia menatap ke depan dengan pandangan kosong, seakan baru saja terbangun dari mimpi buruk. Tubuhnya tidak benar-benar terluka parah, namun harga dirinya itulah yang paling terasa sakit. Di hadapannya, Rozak berdiri dengan jarak yang cukup. Tidak ada sikap menang, tidak ada wajah puas. Yang ada hanya ekspresi tenang, namun tegas. Ia tidak mendekat, karena ia tahu saat seperti ini, jarak justru adalah bentuk penghormatan. "Bangunlah perlahan," ucap Rozak akhirnya. Suaranya rendah dan terkendali. "Tidak ada yang perlu dibuktikan lagi." Kata-kata itu menusuk lebih dalam daripada benturan tadi. Suroto mencoba berdiri. Tangannya sempat gemetar, namun akhirnya ia mampu menopang tubuhnya sendiri. Beberapa orang hendak membantu, namun Suroto mengangkat tangan, menolak. Ia ingin berdiri dengan caranya sendiri, meski kini tanpa kesombongan. Ia menatap Rozak lama. Dalam tatapan itu, bukan lagi amarah yang terlihat, melainkan kebingungan. Selama ini ia percaya bahwa kekuatan adalah segalanya, bahwa siapa yang paling keras, dialah yang berkuasa. Namun pagi ini, keyakinan itu runtuh tanpa perlu dihancurkan secara brutal. "Kamu tidak menyerang habis-habisan," kata Suroto akhirnya, suaranya parau. Rozak mengangguk pelan. "Karena tujuan saya bukan menjatuhkan, tapi menghentikan." Beberapa orang yang mendengar kalimat itu saling pandang. Baru sekarang mereka menyadari perbedaan yang selama ini samar antara ilmu yang dikuasai emosi dan ilmu yang menguasai emosi.
Suroto menunduk. Untuk pertama kalinya sejak ia dikenal sebagai jago kampung, ia tidak tahu harus berkata apa. Semua jurus yang ia banggakan, semua reputasi yang ia jaga bertahun-tahun, tidak mampu menembus satu hal yang tidak pernah ia latih, kesabaran. Rozak melanjutkan dengan suara pelan, hampir seperti nasihat. Ilmu itu berat, Pak. Kalau dibawa dengan marah, dia akan menyeret pemiliknya jatuh. Tapi kalau dibawa dengan tenang, dia justru menjaga. Suroto menarik napas panjang. Kata-kata itu terasa asing, namun juga masuk akal. Ia teringat semua peringatan yang ia abaikan. Teman, keluarga, bahkan nuraninya sendiri. Semua benar, tapi ia memilih menutup telinga. Kini akibatnya berdiri jelas di hadapannya. Orang-orang mulai mendekat. Tidak ada sorak, tidak ada bisik mengejek. Yang ada hanya rasa canggung dan sedikit kagum. Bukan pada kemenangan, melainkan pada cara pertarungan itu diakhiri. Rozak lalu melangkah mundur selangkah. Ia menundukkan kepala, lalu berbalik pergi. Tidak menunggu pujian, tidak menunggu ucapan apapun. Bagi Rozak, pertarungan itu sudah selesai sejak amarah tidak lagi dilayani. Suroto memandangi punggung Rozak yang menjauh. Di dalam dadanya, ada sesuatu yang bergerak, bukan dendam, melainkan kesadaran yang mulai tumbuh perlahan. Ia kalah, namun untuk pertama kalinya, kekalahan itu tidak terasa memalukan. Justru terasa seperti pelajaran mahal yang selama ini ia hindari. Dan di antara orang-orang yang menyaksikan pagi itu, satu kesimpulan mulai terbentuk dengan jelas. Ilmu yang paling tinggi bukanlah yang mampu menjatuhkan lawan, melainkan yang mampu menahan diri untuk tidak menghancurkan. Namun perjalanan Suroto belum selesai, karena memahami kekalahan adalah satu hal, menerima dan memperbaikinya adalah ujian yang jauh lebih berat. Tanah lapang itu perlahan kembali sepi. Orang-orang yang tadi menyaksikan pertarungan mulai membubarkan diri, membawa pulang cerita dan perasaan masing-masing. Tidak ada sorak kemenangan, tidak pula ejekan kekalahan. Yang tersisa hanyalah keheningan dan pikiran yang berat. Suroto berjalan pulang seorang diri. Langkahnya tidak lagi tegap seperti biasanya. Bahunya sedikit turun, pandangannya kosong menatap jalan tanah yang ia lewati setiap hari. Setiap pijakan terasa lebih berat, seolah tubuhnya membawa beban yang selama ini tidak pernah ia sadari. Beban kesombongan. Di rumah, Suroto duduk lama tanpa bicara. Tidak ada amarah, tidak ada teriakan. Yang ada hanyalah rasa lelah yang aneh. Bukan lelah fisik, melainkan lelah batin. Berkali-kali adegan pagi tadi terulang di kepalanya. Saat ia menyerang dengan penuh emosi, dan saat Rozak memilih berhenti ketika bisa saja melanjutkan. Itulah yang paling menyakitkan. Ia tidak dijatuhkan dengan kebencian. Ia dihentikan dengan kendali. Suroto menutup wajahnya dengan kedua tangan. Untuk pertama kalinya, ia mengakui dalam hati bahwa selama ini ia hidup dengan cara yang salah. Ia terbiasa ditakuti, tapi jarang dihormati. Terbiasa menang karena orang mengalah, bukan karena ia benar. Sore itu, seorang tetua desa datang menemuinya. Orang yang selama ini jarang Suroto dengarkan nasihatnya. "Kamu kalah?" tanya sang tetua dengan nada tenang. Suroto mengangguk pelan. "Iya." Lalu, Suroto terdiam lama. "Saya baru sadar, saya kalah bukan karena lemah, tapi karena saya tidak bisa mengendalikan diri." Tetua itu tersenyum tipis. Itu kesadaran yang mahal. Tidak semua orang mendapatkannya. Malam datang, dan bersama gelap itu, penyesalan semakin jelas terasa. Suroto teringat bagaimana ia memaksa kehormatan, bagaimana ia merendahkan orang lain demi menjaga nama. Ia teringat tatapan warga yang kini bukan lagi takut, melainkan iba. Dan perasaan itu lebih menyakitkan daripada dipukul jatuh. Di tempat lain, Rozak duduk bersama gurunya.
Ia tidak menceritakan pertarungan dengan bangga. Justru ada kekhawatiran di wajahnya. "Saya takut menyakiti hatinya, Guru," ucap Rozak lirih. Sang guru menggeleng pelan. "Kadang hati memang perlu tersentuh agar sadar. Selama niatmu bukan merendahkan, maka itu bukan kesalahan." Malam itu, Suroto tidak bisa tidur. Ia memandangi langit-langit rumahnya, lalu bangkit dan duduk bersila. Sesuatu yang jarang ia lakukan. Dalam diam, ia berbicara pada dirinya sendiri, mengakui kesalahan, mengingat semua peringatan yang dulu ia abaikan. Untuk pertama kalinya, ia tidak menyalahkan orang lain. Pagi berikutnya, kabar mengejutkan tersebar. Suroto bertanya ke sana kemari tentang Rozak, bukan untuk menantang, melainkan untuk menemui. Ketika akhirnya mereka bertemu, Suroto berdiri kaku. Tidak ada arogansi, tidak ada suara keras. "Saya datang bukan untuk mengulang kemarin. Saya datang untuk mengakui. Saya salah." Rozak terdiam, lalu menunduk hormat. "Kamu menang bukan karena kuat, tapi karena kamu tidak dikuasai amarah. Dan itu, saya tidak punya." Kalimat itu adalah pengakuan paling jujur yang pernah keluar dari mulut Suroto. Di detik itu, sesuatu berubah. Kekalahan yang awalnya terasa memalukan, kini menjadi pintu menuju kesadaran. Ia mungkin jatuh di mata orang-orang, tapi untuk pertama kalinya, ia bangkit di dalam dirinya sendiri. Karena kekalahan sejati bukan saat tubuh jatuh ke tanah, melainkan saat seseorang menolak belajar dari kesalahan. Dan Suroto akhirnya memilih belajar. Pagi itu, suasana desa terasa lebih tenang dari biasanya. Tidak ada bisik-bisik tentang pertarungan, tidak ada wajah tegang di warung kopi. Seolah sebuah beban besar telah diangkat, meninggalkan ruang bagi kesadaran dan keheningan. Di tengah suasana itulah, Suroto memberanikan diri melakukan hal yang belum pernah ia lakukan sebelumnya, mendatangi seorang guru. Ia melanggah dengan kepala sedikit tertunduk, bukan karena takut, melainkan karena hormat yang baru ia rasakan. Rumah tempat Rozak dan gurunya menginap tampak sederhana, jauh dari kesan megah. Namun justru kesederhanaan itulah yang membuat Suroto merasa kecil. Sang guru menyambutnya dengan senyum tenang. "Saya datang untuk meminta maaf," ucap Suroto langsung, tanpa basa-basi. "Bukan hanya kepada murid Anda, tapi juga kepada diri saya sendiri." Sang guru mempersilahkan Suroto duduk. Tidak ada penghakiman, tidak ada ceramah panjang, hanya kehadiran yang menenangkan. "Kamu tahu apa yang paling berat dari ilmu?" tanya sang guru pelan. Suroto menggeleng. "Menjaganya agar tidak dikuasai oleh ego," jawab sang guru. "Banyak orang kuat, tapi sedikit yang mau belajar menunduk." Kalimat itu menembus hati Suroto. Ia menunduk lebih dalam. Semua yang ia banggakan selama ini terasa rapuh di hadapan kebijaksanaan sederhana itu. Rozak duduk di samping gurunya. Ia tidak berkata apa-apa, tidak menuntut permintaan maaf, tidak pula menyimpan dendam. Sikap itulah yang membuat Suroto semakin yakin bahwa ia berhadapan dengan kekuatan yang berbeda, kekuatan yang tidak perlu ditunjukkan dengan keras. "Saya ingin berubah," kata Suroto akhirnya. "Saya tidak ingin dikenal karena ditakuti, tapi karena dihormati." Sang guru menyemak senyum. Perubahan tidak dimulai dari orang lain, tapi dari keberanian mengakui kesalahan. Dan kamu sudah melangkah sejauh itu. Percakapan mereka tidak panjang, namun setiap kata memiliki bobot. Tidak ada janji besar, hanya niat yang tulus. Dan niat itulah yang paling sulit. Suroto pulang dengan langkah ringan, bukan karena semua masalahnya selesai, tetapi karena ia kini tahu kemana harus melangkah. Beberapa hari kemudian, warga mulai melihat perubahan kecil. Suroto tidak lagi memaksakan kehendak, suaranya lebih rendah, sikapnya lebih sabar. Ia tidak berubah dalam semalam, namun ia memilih untuk berubah, dan itu yang terpenting. Rozak dan gurunya pun melanjutkan perjalanan mereka. Tidak ada perayaan, tidak ada klaim kemenangan. Mereka pergi sebagaimana mereka datang,
dengan tenang. Dan desa itu kembali seperti semula, namun dengan satu perbedaan besar. Orang-orang kini tahu bahwa kekuatan sejati tidak selalu berbentuk pukulan, dan kemenangan terbesar adalah ketika ego berhasil dikalahkan. Dari seluruh perjalanan kisah ini, kita bisa mengambil satu pelajaran penting, bahwa kekuatan sejati bukanlah tentang siapa yang paling keras suaranya atau paling kuat pukulannya, melainkan siapa yang mampu menaklukkan ego dan mengendalikan amarahnya sendiri. Emosi yang tidak dijaga hanya akan melahirkan penyesalan, sementara kesabaran dan adab selalu membawa jalan keluar yang lebih bermartabat. Semoga cerita ini tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga pengingat bagi kita semua untuk lebih bijak dalam bersikap, baik dalam masalah kecil maupun besar. Terima kasih sebesar-besarnya untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Dukungan kalian adalah energi terbesar bagi channel ini untuk terus menghadirkan cerita-cerita penuh makna. Jangan lupa subscribe, like, dan share agar semakin banyak yang bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Insya Allah, kami doakan yang sudah subscribe dilancarkan rezekinya, dilunasi hutangnya, dimudahkan segala urusannya, dan diberi keberkahan dalam hidupnya. Dan sekarang, kami ingin mendengar pendapat kalian. Jika menurut kalian cerita ini bermanfaat dan mengena di hati, tuliskan di kolom komentar. Mantap ketua! Sampai jumpa di video selanjutnya, tetap jaga adab, jaga hati, dan jaga pikiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.